Ya, setelah dia menang, showdown dengan 450 Nabi Baal itu. Api turun dari sorga menjilat semua korban bakaran ya. Dia menang, lalu setelah itu dia tangkap nabi-nabi itu, dia cincang istilahnya. Lalu dia berkata kepada Ahab, "Go, pergilah mendahului aku, sebab aku sudah mendengar bunyi derau hujan." Ini misterius. Ini membingungkan. Kalau Anda renungkan, belum ada setetes hujan, bahkan di langit pun tak ada awan. Jangankan segenggam tangan, sedikit saja tidak ada tampak di mata. Ini Elia ngomong apa? Kalau bahasa Ibraninya ngimi-ngipi. Ngomong apa ini? Katanya sebab dia sudah mendengar derau hujan, apakah dia berdusta? Sebab tidak ada orang mendengar apa-apa. Saya yakin secara fisik di alam duniawi, Elia juga tidak mendengarkan sesuatu, saudara. Ini yang disebut doa yang profetik. Doa profetik itu bukan memohon-mohon merengek-rengek. Waktu dia berdoa baru mulai, sudah tahu janji Tuhan sudah digenapi. Orang yang pijakannya memulai bukan dari bawah ketika menghampiri tata Allah, tapi langsung dari gunung batu yang teguh, yaitu firman Allah. Yohanes 15 katakan seperti ini, "Jikalau firmanku di dalam dirimu, mintalah apa saja dalam namaku akan diberikan kepadamu." Beda loh. Ini kayak orang olimpiade atau orang mau pergi perang, belum jalan sudah menang. Bapak ibu saudara tidak boleh masuk ke dalam ruang doa dengan postur kalah. Anda dan saya harus buat keputusan karena Yesus sudah mati 2000 tahun lalu dan dia berkata sudah selesai. Semua sudah dibeli. Jangan bergantung dengan kesucianmu, bergantung dengan kesuciannya, bergantung dengan janjinya. Waktu masuk ke dalam ruang doa, postur kita sebagai postur yang sudah menang. Kita masuk dengan gagah perkasa sekalipun dirudung masalah. Nah, bisa enggak kita melakukan itu? Banyak orang kan maunya gini, keluarkan aku dari masalah dulu, baru aku bisa begitu. Nggak bisa. Ayam dan telur mana dulu? Yang diciptakan Tuhan ayam dulu. Karena Tuhan ciptakan pertama-tama langsung hewan pada hari sekian penciptaan dunia. Tidak bisa. Ayam mengeluarkan telur, saudara. Ayam mengeluarkan telur, telur nanti mengeluarkan ayam. Memang betul ada satu siklus yang luar biasa. Tapi untuk doa dijawab, Anda harus bertindak seolah-olah sudah dijawab. Itu iman. Markus 11 ayat 24 munculkan di depan layar sini. Ayat-ayat tambahan tidak usah dibuka. Ini doa secara profetik. Postur Anda menentukan. Markus 11 ayat 24 munculin di depan sini, terima kasih. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Betul saudara? Salah. Perhatikan, ini bukan future tense, ini past tense. Kalau bahasa Inggris ini adalah kata masa lalu, bukan kata akan datang. Kok bisa? Padahal mereka belum terima. Padahal belum menerima berkat itu, belum menerima jawaban doa. Kok sudah di masa lalu? Itulah profetik itu. Bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Why do we have to push? 1 Tesalonika munculkan di depan sini, multimedia 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata demikian. Dor, keluarin ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, katakan kanan kirinya, tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa di sinilah keluar kata push. You pray, tetap sampai kapan? Until something happens. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan lupa ada peperangan rohani. Tuhan kirim jawaban kan dari sorga. Daniel berdoa. Detik malaikat waktu sampai ke pintunya Daniel berkata gini, hai yang dikasih, ketika engkau baru buka mulut, doamu langsung dijawab. Tapi sampai ke dia, ekspedisinya delay 21 hari. Mengapa? Karena dia dihadang jawaban doa itu, malaikat yang membawa jawaban doa. Yang dikatakan juga dalam sebuah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, di kitab Wahyu, malaikat kalau jawab doa itu dahsyat, saudara. Ngambil bara dari mezbah Tuhan, dicampur dengan kemenyan, dilempar ke bumi, bunyi kayak tadi. Dor. Tapi waktu dia mulai menjawab doa, jadi Tuhan tidak bertele-tele.
Yesus yang ajarkan doa itu nggak usah bertele-tele. Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau minta. Dia betul-betul serius dengan perkataan itu. Dia tulus. Detik kita membukakan mulut kita berkata, tolonglah aku, pertolongan langsung datang. Tapi dihadang. Karena kita itu hidup di dunia yang terjatuh, jangan lupa itu. Dan Tuhan izinkan kita berada di sini seperti domba di tengah serigala. Tetap berdoa untuk mengingatkan kita bahwa kita belum di sorga. Tetap berdoa mengingatkan kita ini hidup di mana? Kita itu hidup di sarang serigala. Kita harus waspada. Berdoa bukan karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena memang Tuhan izinkan kita masih punya sparring enemies atau masih punya lawan sparring saudara. Setan, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Oke, saya kira saya mau ditembak. Dan juga roh-roh jahat di udara. Sekalipun Tuhan langsung jawab Daniel, sekalipun dia maha kuasa, dia memang dalam kedaulatannya masih mengizinkan kita hidup di dunia yang gak sempurna. Untuk perkara yang ilahi turun ke jasmani, ada peperangan rohani. Do you see this? Itulah sebabnya kalau Anda tahu satu firman bagus untuk anak Anda, tapi kalau Anda tidak pernah bergumul doa buat anak-anak Anda, kemungkinan banyak sekali doa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidup anakku seperti di sorga, tak akan terjadi. Bukan karena Tuhan tidak menjadikannya, tapi terjadi peperangan rohani. Dan waktu peperangan rohani terjadi, bukannya Anda menyandang senjata Anda, Efesus 6, dan mulai melawan roh-roh jahat itu, kita jadi manja dan berkata, kalau Tuhan yang mau, pasti terjadilah. Kerajaan sorga tidak otomatis, kalau otomatis kita tidak perlu berdoa. Kerajaan Tuhan juga tidak manual, kalau manual kita harus layak terima berkat itu semuanya, yang mana pasti kita semua fall short atau tidak akan menerima berkat itu. Kerajaan sorga itu semi manual, semi otomatis. Tuhan kirim, kita tangkap. Untuk tangkap, kita harus melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, doa begini. Jangan tuntun aku dalam pencobaan, bebaskan kami dari segala yang jahat. Jangan lupa peperangan rohani, ada faktor ketiga. Elia ini berdoa sampai 7 kali. Jadi ada orang berkata dia doa 7 kali. Ini 7 doa, no. Ini satu doa, tapi berkali-kali. Jadi penting kalau kita doa itu harus tekun. Doa itu harus tetap sampai terjawab. Jangan kalau doa itu kita pelin-pelan atau lompat sini lompat sana. Kalau Anda doakan keselamatan papa Anda contohnya, doakan sampai papa 1, terima Yesus. 2, dibaptis. 3, karena ini mau Sharon, ikut CG. 4, ikut ibadah, jangan bolong-bolong, percuma kalau minggu dia tidak kebaktian gereja bersama-sama, kemungkinan akan punya hobi lain, sama aja nanti tercuri lagi. Dan satu lagi tentunya jangan lupa, ini double blessing, kenapa tidak? Kalau Tuhan kasih Anda 4G, kenapa mau 3G? Wah luar biasa, saya mulai bisa belajar bicara teknologi. Anda juga mintakan agar Papa terima baptisan Roh Kudus. Why not? It's available for you. Kalau doa jangan cuma puas, doa untuk Papa lalu lupa. Tahun depan dengar khotbah, iya ya harus doain Papa lagi. Lah kalau doanya bolong-bolong gitu, sama dengan tinju. Pukulnya sekali 1 ronde, 12 ronde juga nggak tumbang. Tapi kalau pasti tumbang. Doa itu harus tetap. Doa itu harus tetap. Doa harus sungguh-sungguh. Katakan kanan kirinya, doa harus tetap, doa harus sungguh-sungguh. Ya, lalu mulai tinju begini. Enggak, jangan. Oke, ayat 44. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhadang oleh hujan. Perhatikan sebentar, ayat 44. Wahnya di ayat 44 itu bukan wah optimis. Bisakah Anda bayangkan, kadang-kadang kita baca lalu saja, Elisa punya bujang Gehasi, imannya tidak sama tuannya. Saya tidak tahu siapa yang jadi bujang itu, ini belum ketemu Elisa. Elisa nantinya, Elia dulu punya asisten, tapi nggak pernah muncul lagi, mungkin sudah dipecat kali. Tapi yang pasti dia tidak pada page atau halaman yang sama imannya dengan masternya.
Waktu dia bilang, wah, I don't buy it. Saya enggak percaya wahnya itu. Wah, yes, Master, ada awan. Enggak. Wah, Tuhan, Anda doa 7 kali udah jengking-jengking begitu. Waduh, sorry ya. Cuman awan sekecil ini. Anda berdoa agar keluar dari hutang. Aduh. Bukan rame tokonya. Hari ini cuma ada 1 pembeli. Tapi kaget ketika masternya, tuannya itu reaksinya berbeda dari yang dia duga. Yes! Kaget dia, wah, Anda mau keluar hutang miliaran? Ini customer cuma beli 1 sehari ini. Anda berkata, yes, itu tanda dari Tuhan. Ini orang GR. They are on different page. Mereka ada di halaman yang tidak sama. Dia ada di halaman depan, masih bingung jalur cerita. Elia waktu masuk doa, dan di halaman belakang, dia tahu semua udah dibeli semua sama Tuhan. Waktu dia bilang, wah, ini hamba, bujang ini, pesimis. Tapi Elia berkata, tahu nggak saudara, 3,5 tahun kering kerontang, masa bisa dia melonjak gembira melihat awan sebesar telapak tangan? Kalau awan sebesar gini di dalam sebuah halaman buku besar kelihatannya. Tapi di langit saudara, awan segini apa artinya? Kalau Anda minta sembuh dari kanker stadium 4, bukan cuma 3. Udah telat, tersebar kemana-mana, Anda cuma tinggal 3 berapa bulan. Tiba-tiba ukuran waktu Anda dites, ya kan? Saya nggak ngerti ya, maafkan kalau yang dokter di sini saya awam. Katakan apa namanya yang tes kanker itu CA? Iya betul ya, CA. Salah satunya CA, ya. Salah satunya CA. Jikalau CA-nya turun by katakan 1-2 poin, Anda tidak akan berkata yes. Anda berkata, aku doa jengking-jengking, kankernya masih ada, cuman turun kadarnya. Masa saya bahagia? Kalau Anda jantungan, tidak karuan, kolesterolnya 305, banyak nggak itu ya? Banyak ya? Luar biasa. Anda berdoa, jadi 303. Anda pesta enggak? Yes! Kolesterolku turun 2. Kalau Anda sudah pernah stroke, lalu Anda cuma ada kemajuan sedikit, ngomong enggak bisa, pelo saudara, tiba-tiba Anda pernah sekali ngomong ada R-nya, raja. Yes! Dibutuhkan iman gede untuk melihat tanda kecil dan berbahagia. Itulah sebabnya orang yang berdoa selalu lihat pekerjaan Tuhan sebelum yang lainnya menemukan. Orang lain lihat sebagai kebetulan, dia lihat sebagai tanda. Orang lain melihat sebagai kemajuan tak bermakna. Dia melihat inilah permulaan mujizat. Itulah sebabnya orang-orang yang berdoa lebih peka. Orang berdoa selalu masuk dulu ke tanah perjanjian. Yang lainnya ikut-ikutan. Orang yang berdoa jadi trendsetter bagi generasinya. Trendsetter bagi lingkungannya, trendsetter bagi dunianya. Ketika Anda beli, semuanya jadi marak, semua orang mau beli tapi sudah mahal. Ketika Anda jual, semua tertawa. Ketika Anda jual dengan baik, semua mau jual, nggak ada yang mau beli. Berkat orang yang berdoa itu early. Dia duluan. Andai kata cara membunuh Goliat semudah itu dan jadi raja, dapat mantu raja lagi. Pahlawannya Saul semua mau ikut-ikutan. Hanya Daud yang punya ide crazy itu. Semua ketopong-ketopong ini punya Saul dibuang semua bawa ke tapel. Dia berkata, ketawa. Dia bunuh Goliat. Wow, ketapel, work man. Ketapel bisa. Semua orang mau pakai ketapel. Goliatnya udah gak ada, semua tertawa ikut-ikutan. Orang yang berdoa bukan hanya takut akan Tuhan. Kelihatan kalau orang itu hidupnya mulai liar, hatinya mulai salah, itu kurang doa. Nggak mau menghakimi, tapi pasti ada hubungan dengan itu. Kok tahu? Saya sendiri juga, kalau saya mulai kurang berdoa, monsternya mulai keluar. The monster in me. Bukan setan, dagingku, saudaraku. Anda juga punya. Saya mau beritahu poin ini. Bahwa dibutuhkan orang yang punya iman, yang hidup, yang alive, yang vibrant, yang nyala sama Tuhan, yang bisa melihat awan segumpal tangan. Itu menjawab polemik negara yang 3,5 tahun. Dan makanya saya lihat orang ini luar biasa. Dan benar Tuhan menjawab sesuai dengan itu. Lihat itu. Maka dalam sekejap mata, ayat 45, langit menjadi kelam oleh awan, badai.
Ini awan yang pertama tadi itu mungkin kebetulan, tapi karena diimani sama Elia, akhirnya Tuhan berkata sekalian jadi awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Saya nggak tahu sebenarnya awan itu sebenarnya diutus Tuhan atau karena Elia yang GR. Peduli amat, yang penting Elia percaya Tuhan bekerja sesuai percayanya. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Lihat itu. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yesreel. Ini tidak masuk akal karena waktu itu Ahab memasang pelana kudanya dan dia lari dengan kereta kuda. Zaman dulu kereta kuda itu seperti F1 atau seperti tank. Dia lari dulu, jadi dikasih lari di depannya dulu. Padahal dia naik mobil, sini jalan kaki. Lu jalan dulu naik Ferrari, aku nyusul di belakang. Tiba-tiba di depan sana, sampai di Surabaya Barat, dia sudah ada di situ dulu. Ferrarinya baru di belakang. Elia mengalahkan dalam perlombaan lari melawan kereta kuda selama 33 km sampai ke Yesreel. Coba rumuskan, mujizat Tuhan ada rumusnya. How can a pair of legs and feet, bagaimana sepasang kaki lari melampaui melebihi berapa horsepower? 33 km. Dari sinilah muncul Hollywood ikut-ikutan, munculkan figur namanya Flash. Dia lari dengan cepat 33 km. Dan Elia mengalami kuasa Tuhan hanya karena dia GR dengan segumpal awan. Faith will take you to a surprising height. Iman akan membawamu naik kepada suatu ketinggian yang mengejutkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau dorong Anda untuk yakin. Tapi semua dimulai dari Yohanes 15. Jikalau kamu hidup dalam firman-Ku, firman-Ku di dalam dirimu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, dan kau pasti akan menerimanya. Aku pasti akan melakukannya. Amin. Amin. Itu apa adanya. Kalau Anda punya masalah, tidak ada lebih profetik dari sini. Datang ke hadirat Tuhan, tutup pintu kata Yesus, supaya Bapak melihat apa yang disembunyikan, tersembunyi maksudnya dilakukan di tempat tersembunyi, Bapak akan mengupahi di tempat yang terbuka. Betul? Tutup pintu, lalu berkata gini, Tuhan, aku dalam masalah besar, tolong saya. Cukup. Tuhan tahu. Ketika Anda berdoa, Anda kontak hati dengan Dia. Meskipun Tuhan sudah tahu, Anda tetap harus berdoa, karena Tuhan itu kepingin Anda setor muka. Bukan karena Tuhan itu hanya mau ceklokan Anda, tapi Tuhan itu ingin bergaul dengan Anda, termasuk dalam masalah. Itu menjelaskan sekalipun Tuhan Maha tahu, Yesus berkata, jangan bertele-tele dalam doa, jangankah seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, sebab Bapamu sudah tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau doakan. Itu bukan berarti kita nggak perlu berdoa. Berdoa itu supaya kita itu bisa bergaul, meluangkan waktu dengan Tuhan. Masalah bisa juga menjadi pengerat kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau terlibat gitu loh. Kalau Tuhan cuman mau terimanya proposal doang, Anda enggak usah store muka. Anda bisa, Tuhan udah tahu kok masalah kita, atau Anda bisa titip doa. Karena itu doa enggak bisa dititipkan, tahu kenapa? Anda harus datang sendiri. Bukan karena Tuhan tidak percaya. Bukan karena Tuhan Tuhan enggak tahu kalau Anda butuh. Tapi karena Tuhan sayang padamu. Masalah itu mudah bagi Dia, Anda perlu setor muka. Bukan karena Tuhan itu tidak tahu proposal Anda. Tapi karena Tuhan itu mau bergaul denganmu. Ada banyak masalah diselesaikan, bukan karena jawaban, tapi karena pergaulan dengan Tuhan. Ada banyak perubahan selesai sendiri. 90% masalah terselesaikan sendiri, 10% sisanya dari jawaban. Itulah sebabnya di perjanjian lama, kalau mereka menyembelih hewan, itu ada prosedurnya. Kadang-kadang kalau saya pikir kok bertele-tele ya, ini harus begini, itu berapa jam loh, nggak bisa langsung dibakar gitu, nggak bisa. Ini dikupas ininya dulu, dikulitin dulu, taruh organnya di sini apa segalanya, itu Tuhan itu sengaja mau berlama-lama.